saya taruh di sini ya. Ini kalau di tempat kalian ini buah apa ya, kelihatan nggak ya yang matangnya habis ya dimakan, nggak tahu nih apa yang makan. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Hari ini kegiatan saya dimulai dari mencuci pakaian. Mumpung saya nggak ada kegiatan yang lain ya selain kegiatan di rumah, jadi alhamdulillah saya ada waktu untuk membuat konten. Seperti inilah keadaan kamar mandi saya. Ya, teman-teman yang sering nonton saya pasti dia sudah tahu ya, saya itu kalau nyuci menggunakan alas karung beras. Kalau mencuci pakaian di kamar mandi elit saya memang seperti ini ya, harus dialas pakai karung beras. Soalnya kalau nggak dialas, baju itu bukannya makin bersih, tapi malah makin kotor. Tapi walaupun keadaan kamar mandi kami seperti ini, saya tetap bersyukur ya. Kalau dulu di awal-awal saya itu memang sering malu buat konten di tempat ini. Tapi untuk sekarang-sekarang saya udah nggak malu lagi ya. Dulu di awal-awal waktu saya pertama kali membuat konten, saya itu tidak pernah berani membuat konten nyuci piring ataupun menyuci baju karena dulu saya takut dihujat ya. Terus saya menonton satu konten orang yang saya lihat tempat mandinya itu atau tempat menyucinya itu ya nggak jauh beda lah ya dengan saya. Terus saya berpikir kenapa saya mesti malu sedangkan itu orang santai-santai aja menikmati keadaannya. Terus saya mencoba sekali untuk memberanikan diri dan alhamdulillah pertama kali saya membuat konten nyuci piring tidak ada yang menghujat. Alhamdulillah ya, teman-teman di sini pada baik-baik semua. Ternyata bolong teman-teman. Saya nggak tahu ya ini kenapa bisa bolong. Ya udahlah ya, dicuci. Tapi ini udah nggak berguna lagi ya, soalnya udah bolong. Udah selesai, tinggal bilas baju. Sebelum membilas pakaian, di sini saya mau lanjut menyuci periuk nasi saya karena rencananya saya mau masak nasi dulu sebelum saya membilas baju. Ya biasalah ya, namanya juga emak-emak, kalau bisa dalam satu kali gerak itu 2-3 kerjaan itu selesai. Jadi sebelum saya membilas baju, saya itu juga mau lanjut masak nasi. Jadi nanti kalau bilas bajunya selesai, nasinya pun juga udah kering. Siapa tahu di sini ada penonton baru terus bertanya, kenapa sih Kak masak nasinya nggak dicolok ke listrik aja? Di sini saya mau jelaskan ya, saya itu punya penanak nasi listrik, tapi punya saya itu sudah tidak begitu bagus ya. Memang masih bisa digunakan, tapi cuman sebatas masak aja, terus dia nggak bisa panas. Dan yang paling penting saya suka masak di periuk itu, saya bisa mengambil kerak nasi terus dijemur, nanti kalau udah kering bisa jadi cemilan. Karena setiap kali saya masak pasti ada nasi sisa ya. Kalau menggunakan penanak nasi biasanya itu nggak ada keraknya sama sekali. Siapa di sini yang sama seperti saya suka menjemur nasi sisa, nanti kalau udah kering digoreng untuk cemilan. Biasanya kalau anak-anak di bawah 90-an itu mereka udah tahu ya, karena itu sudah diajarkan dari orang tua mereka, termasuk orang tua saya sendiri.
Nasinya kita biarkan aja. Sekarang kita lanjut untuk membilas baju tadi. Ini ya, saya itu mau langsung membilas aja supaya pekerjaan saya itu cepat selesai. Air sabun sisa rendaman pakaian mau saya pinggirkan dulu. Saya nggak langsung buang, soalnya nanti mau saya gunakan untuk menggosok lantai. Di sini videonya saya percepat aja ya, agar teman-teman yang nonton itu nggak bosan dengan video saya. Karena ya itu, kegiatan saya ini sama aja dengan kegiatan ibu-ibu pada umumnya. Air bilasan baju pertama mau saya gunakan untuk menggosok lantai atau membros lantainya ya. Tapi walaupun saya tuh brosnya gimana pun, tetap aja lantainya akan seperti ini. Hanya saja dia tidak terlalu berlumut. Saya setiap hari membros lantai ini setelah beraktivitas di sini. Ya, dibros setiap hari aja bentuknya seperti ini, apalagi kalau tidak dibros sama sekali. Sekarang lanjut bilas baju yang kedua kalinya. Saya kalau nyuci bilas baju itu 2 kali ya. Tapi sebelum saya mau teruskan membilas baju, saya mau intip dulu nasi yang tadi saya masak. Dan ternyata di sini nasinya itu udah kering, tinggal menunggu masaknya aja. Sejujurnya setiap kali saya buat konten saya bingung ya mau membahas apa kalau saya membuat konten keseharian seperti ini. Karena kalau saya menjelaskan kegiatan saya rasanya kurang enak aja ya. Karena teman-teman kan menonton, jadi teman-teman itu sudah tahu apa yang saya lakukan. Jadi kalau saya jelaskan lagi rasanya gimana gitu. Ini nasinya udah matang, udah kering. Sekarang saya mau lanjut cari sayur. Ayo teman-teman ikutin saya cari sayur, soalnya saya itu udah lama nggak masak pakis. Jadi rencananya saya mau ke belakang rumah untuk mencari sayur pakis. Beberapa bulan terakhir ini persayuran itu lagi mahal-mahalnya ya di daerah saya, seperti kentang, terong, wortel, bayam, terus apa lagi ya, pokoknya semua jenis sayuran lagi mahal-mahalnya. Jadi sekarang ini saya itu nggak pernah lagi beli sayur. Kalaupun saya beli paling cuman 1 atau 2 jenis seperti terong dan kol atau sawi putih, cuman itu yang saya beli ya. Itu pun terong 2 biji bisa mencapai Rp5.000, yang biasanya Rp3.000 aja udah dapat banyak. Kalau sekarang ambil 2 aja sudah Rp5.000. Biasanya yang mahal itu cabai, bawang merah, bawang putih, beras. Tapi sekarang semuanya mahal, mulai dari cabai, beras, sampai persayuran. Kalau di daerah teman-teman bagaimana? Apa aja yang paling mahal? Apakah sama di tempat saya, tidak hanya beras atau cabai, tapi juga sayuran? Hanya saja kemarin saya nonton beberapa konten yang mulung ya. Mereka itu bisa dapat sayuran banyak terbuang sia-sia. Kalau di sini sekarang mau mulung cari sayuran itu susah ya teman-teman ya. Soalnya memang nggak ada yang kebuang sama sekali. Tapi alhamdulillah walaupun sayur mahal, saya itu bisa mencari sayur-sayuran liar ya. Ya, tapi kalau sayuran yang saya cari nggak seperti sayur-sayuran yang ada di pasar.
Teman-teman, saya mau tanya, kan saya taruh di sini ya, ini. Kalau di tempat kalian, ini buah apa ya? Kelihatan nggak ya di kamera? Nih, saya ambil ya. Ini ada yang matang. Nih. Yang matangnya habis ya dimakan, nggak tahu nih apa yang makan. Oi. Sekarang ayo kita pulang. Kita bawa ini ya pulang ya. Ini ya teman-teman ya, saya udah dapat sayur pakisnya. Nih lumayan banyak. Seperti biasa ya, saya cari sayur pakis itu di belakang rumah. Dan tadi saya juga ambil buah ini. Ini buah apa namanya teman-teman? Kalau di daerah kalian boleh komen ya. Kalau di sini kalau nggak salah namanya buah apa ya? Saya lupa. Komen dong, soalnya saya tuh pelupa ya. Ini rasanya itu seperti markisah dan isi dalamnya juga seperti markisah. Aduh, saya tuh ngomongnya berlepotan ya. Makanya saya tuh malu kalau bikin konten sekarang teman-teman. Kalau buat video sambil ngomong tuh saya malu, soalnya saya tuh ngomongnya suka lupa, suka berlepotan. Ini ya, kita lihat ya isinya ya. Nih, kelihatan nggak ya di kamera nih? Ini ya teman-teman ya, saya dari dekat supaya lebih jelas. Siapa tahu tadi nggak jelas videonya nih. Dia isinya itu seperti markisah nih. Waktu kecil saya tuh suka sekali ya cari buah ini dalam semak-semak, dalam hutan dengan kawan-kawan. Dan rasanya itu manis ya. Ini sekarang saya mau cobain ya. Siapa tahu rasanya itu udah berbeda. Tapi kayaknya nggak beda lah ya. Sama aja kok buahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya teman-teman ya, manis. Rasanya itu hampir-hampir sama dengan buah markisah. Tapi nggak juga sih. Ini tuh manis-manis asam. Kalau anak-anak tahun 90-an pasti dia tahu ya buah ini. Tapi ini untuk yang bagian orang-orang yang tinggalnya di desa, di perkampungan. Kalau di kota mungkin enggak. Boleh di komen ya, siapa masa kecilnya suka cari buah kayak gini dalam semak-semak, kadang rebutan sama kawan-kawan. Kalau saya dulu sering ya. Tapi anak saya, kemarin saya ambilkan banyak. Saya pikir mereka mau, ternyata mereka nggak peduli ya teman-teman ya. Anak-anak sekarang tuh nggak sama seperti anak-anak zaman dulu. Kalau anak-anak zaman dulu cemilannya, buah-buahannya itu cari sendiri ya dalam hutan. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya nggak pandai deh cari-cari kayak gitu dalam hutan. Manis teman-temannya, enak. Itulah perbedaan anak tahun 90-an ya sama anak-anak zaman sekarang. Kalau kita zaman dulu masuk-masuk semak, masuk-masuk hutan, cari buah jambu, cari salak, cari mangga, cari buah kayak gini. Pokoknya intinya buah-buahan liar yang bisa dimakan. Ayo di sini siapa yang aduh gimana sih? Ayo siapa di sini yang sama seperti saya waktu kecilnya masuk-masuk hutan, masuk-masuk semak untuk mencari buah-buahan liar dengan kawan-kawan. Kadang sampai berantem karena rebutan buah-buahan. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya enggak ya, mereka itu keasikan main HP. Aduh, saya asik makan aja teman-teman. Ya udah, sekarang saya udah selesai nyuci, udah selesai masak nasi ya. Jadi sekarang saya mau masak sayur pakisnya. Tapi saya nggak buat video ya saat masak, tapi nanti setelah selesai masak saya akan membuat video kalau udah selesai masak. Karena kalau saya buat konten masak-masak takutnya durasinya kepanjangan, nanti teman-teman bosan nontonnya. Karena saya itu dulu udah keseringan ya masak sayur pakis nih. Saya masih belum tahu ya ini nanti mau saya apakan. Kalau dalam benak saya ini mau saya tumis dengan terasi, tapi kita lihat aja nanti ya. Kalau semalam rencananya saya mau gulai pakai ikan salai, tapi saya berubah pikiran. Hari ini saya kepikiran ingin tumis pakai terasi. Tapi kita lihat nanti ya. Ayo sekarang saya mau masak dulu. Videonya kita lanjut nanti. Oh ya teman-teman, semalam itu saya itu dikasih ikan asin sama teman suami. Ini ada udang halus.
Rencananya saya mau campur udang halus ya dalam tumisannya, tapi saya nggak tahu ya, saya lihat nanti. Ini udang halus dikasih. Alhamdulillah ya, ini tuh satu onnya 10.000, tapi ini dikasih gratis. Alhamdulillah. Ini juga ada ikan asin. Ini kemarin saya udah masak ya sebagian. Nih dikasih juga sama teman suami. Alhamdulillah, ikan asin. Jadi kemarin pas saya belanja, saya itu nggak beli ikan asin karena udah dikasih. Ini nanti mau saya rebus dulu pakai garam, soalnya asin sekali ya teman-teman ya. Ini ikan asinnya mau saya rendam pakai garam. Soalnya ini ikan asinnya terlalu asin ya. Ya namanya ikan asin ya asin lah. Tapi ini asinnya terlalu. Jadi saya rendam pakai garam. Katanya kayak gitu ya teman-teman ya, kalau ikan asin agar asinnya itu kurang atau hilang, rendam pakai air garam, katanya sih gitu. Jadi sekarang saya mau coba. Ini pertama kali saya coba. Alhamdulillah, ini saya udah selesai masak. Ini dia tadi goreng ikan asinnya. Saya goreng gini aja. Lalu ini sambal. Terus ini dia pakisnya. Setelah saya pikir-pikir, pakisnya itu saya tumis dengan terasi. Jadi saya nggak kasih udang halus. Seperti ini ya teman-teman ya, menu kami hari ini. Alhamdulillah. Ya, lagi terus. Alhamdulillah ya teman-teman ya, itulah kegiatan saya hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum.